Kalau santet itu buat aku lebih ke arah untuk bisa buka nyawa. Tapi dan satu parahnya, dia tidak akan mentarget hanya satu titik. Let it, bang, bang. Lagi dengan kita, saya Diki Tama dan rekan saya Vidi. Bang Vidi. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, teman-teman, yaitu Coba Bang, mungkin bisa memperkenalkan diri. Nama saya Seko. Bang Seto ya. Kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan Bang Seto mengenai hal-hal yang spiritual. Ya, Bang Seto ini dulunya adalah teman sekantor sama saya ya Bang. Dan ketika dulu, Bukan temen sih, rival. oh iya rival ya, di kantor rival ya. Dan dulunya itu gini Bang, aku melihat dirimu itu adalah salah satu orang yang unik. Unik dalam artian seperti ini. Story WA, kalau orang pada umumnya itu share-nya itu adalah mungkin anaknya atau lagi liburan atau mungkin ya tentang hal-hal yang menyenangkan. Tapi selama aku kenal sama dirimu itu setiap aku lihat status WA-nya itu selalu mesti dalam tanda kutip, entah itu tentang iblis atau tentang pesugihan atau mungkin atau sesuatu mistis ya? mistis gitu loh. Dan ketika aku emang bicara dengan dirimu bilang bahwa memang mempelajari tentang hal semacam ini. Nah, mungkin kali ini tim dari Inilah Story ingin mengulik tentang Anda. Boleh. Ya, mungkin bisa sedikit cerita Bang, teman-temannya di sana, bagaimana perjalanan Bang Seto ini mempelajari atau ya singkat cerita lah Bang. Awalnya gimana? Kok tertarik gitu loh? Tertarik kenapa? Oke. Sejak umur berapa? Ya, tapi sebelum itu kok ya pas banget ya harinya hari Jumat, hari Kamis malamnya Jumat Kliwon nih. Iya, teman-teman, Pas banget ini. kita malam ini take. Emangnya ada kenapa ini? Kan identik nih kalau Oh, di identik. dunia spiritual seperti ini kan ngomongnya, katanya. Jadi nih kalau malam Jumat Kliwon itu kan pada bawa semua nih. Ini juga saat ini Mungkin ini di yang- di depan ini ada ya. yang nggak datang lagi nonton nih semua nih. Oke, untuk pertanyaannya Mas Diki tadi, kenapa saya bisa tertarik? Awalnya gini, waktu itu kalau nggak salah 6 SD, Oh, 6 SD nih, 6 SD. 6 SD itu pengalaman pertama saya tentang goib. Apa ya? Pulang sekolah, ya kan? Itu waktu saya masuknya pagi, pulang sekolah, mau dibilang itu saya halu atau enggak, saya nggak peduli. Masa 6 SD saya pulang sekolah jalan dari Binadus sampai ke rumah saya, Gajah Mungkur nih, saya jalan. Di tikungan mau masuk gang rumah, jarak 1 jengkal dari mata, itu muncul dia pocongan di sini. Itu siang hari itu. Ya, Jangan bro. itu pun saya yang nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, cuma diem kaku gitu aja. Itu awalnya pertama kali pengalaman saya langsung dengan dunia goib. Dari situ saya yang takut nih, ya namanya anak-anak nih, takut. Terus diajarin lah sama Eyang. Oh, Diajarin ya, caranya dia nggak takut. Diajarin Eyang caranya dia nggak takut, baca doa dan sebagainya, baca hafalan dan sebagainya itu.
Dan pengalaman kedua itu kan saya dulu SMP di Dominico. Boleh nyebut nama kan nih? Nggak apa-apa. Boleh. Di SMP PL Dominico di Pemuda tuh. Ya. Itu kelas 2 pulangnya jam 6:30. Di gereja itu kan ada jembatan tuh. Iya. Ya kan jembatan kali kan ya, saya duduk situ. Pengalaman kedua ini tiba-tiba saya hilang. Semua pemandangan kota yang saat itu tahun berapa itu berarti 90-an ya, 90-an. itu berubah total. Berubah dalam arti apa? Semua bangunan jadi kuno, Oh. jalan-jalan tidak seperti itu. Dan di Tugu Muda itu yang ada hanyalah pasukan Jepang yang berbaris tanpa kepala. Buset. Jalan. Itu hanya Itu jam berapa tadi? jam 6, setengah 7 antara Habis itu maghrib. Jadi habis maghrib ada transisi antara maghrib ke anu. petang ya coba. Nah, itu pulang sekolah saya nunggu angkot di situ. Ya, disitulah mulai saya cari sana cari sini. Benar. Saya potong. Itu untuk apa namanya kejadian itu berapa lama itu? Kalau berapa lama saya nggak begitu ingat ya. Yang pasti Tapi itu itu- hanya sebentar. Tapi itu Oh. jenengan itu sadar. Antara sadar dan tidak. Saya sadarnya itu adalah ketika saya ditepuk sama kakek-kakek. Nah, dah. Oh, oke. Saya berarti langsung cek semua kembali. Jadi kayak flashback gitu ya Mas ya? Aduh, saya nggak tahu namanya itu apa ya. Mungkin bisa kalau anak-anak teman-teman dari Indigo mungkin bilangnya itu seperti penggambaran masa lalu. Iya. Dimensi flashback masa lalu, mungkin betul. seperti itu. Nah, dari situ saya mulai nih tertarik nih. Kok asik ya, bisa melihat masa lalu ya. Kok asik ya Pak. Oh, Asik teman-teman, asik. Iya asik, memang asik. Iya, gitu. iya, Jadi iya. suatu bangunan seperti ini kalau kita bisa masuk ke dalamnya, kita bisa menelisik nih dulunya seperti apa, ada kejadian apa aja. Nah itu saya mulai punya keinginan untuk memperdalam lagi, mempelajari lagi, berguru sana, berguru sini, berguru sana, dan akhirnya saya itu menetap di salah satu padepokan di Solo sampai sekarang. Padepokan ya. Nah, dan itu pun saya tidak bilang saya mampu, saya bisa, saya masih belajar sampai kita ini karena dunia gaib seperti dunia nyata juga berkembang, Iya. tidak monoton. Berkembang gimana itu Pak? Jadi gini, istilah kata dunia gaib itu juga mengalami kemajuan, bahkan lebih maju daripada kita. Oh, jadi tetap Walaupun ada kehidupannya. walaupun di film-film kayaknya kuno banget gitu kan, tapi tidak seperti itu. Beda ya. Nah, Mas Seto, Ya. kira-kira pengalaman yang paling mengerikan itu bertemu dengan hantu atau setan apa Mas? Misalkan buto hijau atau penguasa laut sama, laut merah atau apa nih Mas? Itu Oke, takut nggak? siap. Atau mungkin pocingki. Coba maksudnya. Anu ya, kue tempat. Ya. Oke, sebelum tak jawab, monggo diminum dulu. Oh iya. Ya, diminum dulu. Oke. Nanti saya jawab. Untuk pengalaman yang paling mengerikan, ya? Berarti itu kan pertanyaan itu kan? Iya. Pengalaman yang bertemu dengan hal gaib yang paling mengerikan itu adalah ketika saya beserta rekan-rekan di padepokan itu mencoba membantu mengobati seseorang yang terkena dalam tanda kutip guna-guna. Oh. Tapi itu karena kesalahan dia sendiri. Itu bentuknya adalah sosok siluman ular. Siluman ular. Dan apa namanya, saat itu orangnya saya akui juga kami gagal, orangnya meninggal. Itu kesalahan dia sendiri dalam gimana maksudnya? Kesalahannya gini, jadi gimana ya saya jelasinnya ya. Ketika dalam dunia gaib yang saya percaya itu kan keyakinan saya ya, mungkin di area 1, 2, 3, 4, 5 itu mungkin berbeda. Tapi ketika di kami itu sudah melakukan apa namanya ijab kabul, dan nanti ini bisa nih
kamu yang melakukan kesalahan, kamu mau bisa dimaafkan, tapi sebagai gantinya kamu harus nyediain sesuatu. Misal itu, Ya. kalau nggak sanggup ya bilang aja nggak sanggup, tapi dia sudah menyanggupi. Oh, iya. Dia sudah menyanggupi nih. Begitu sampai hari H, ternyata dia mengingkari. Jadi ketika kalian sudah berhubungan dengan goib, ya kalau bilang ayo A, B ya B. Iya. Jangan sekali hari ini bilang telo, besoknya jadi bohong. Jadi dalam arti gini mas, sudah makhluknya itu siluman ular tadi mau damai, asalkan misalkan Misal nih minta Ayam sapi, atau minta cemani. kambing ya. Kalau nggak sanggup, ya udah bilang aja nggak sanggup. Nggak bisa. Ya, ya. Jangan kamu bilang sanggup ketika hari H kamu membatalkan dengan sepihak. Fatal akibatnya nanti. Soalnya goib ya Bang. Kalau sama manusia bisa. Mungkin masih kita bisa nego-nego ya. Ya, betul. Seperti itu. Itu pengalaman yang buat saya masih membekas sampai sekarang. Saya gagal menolong. Nah, gini Bang, bicara mengenai apa guna-guna tadi ya. Kalau dalam dunia spiritual itu hal-hal yang seperti itu tuh ada jenisnya nggak sih? Maksudnya misalkan saya setahu ya, setahu itu kan ada kayak guna-guna, santet, Oke. atau mungkin apalah. Oke. Pelet. Apakah itu ada bedanya? Kalau misalkan ada bedanya itu bedanya kayak gimana gitu loh? Siap. Jadi gini, kalau buat aku apa, mohon maaf nih ya bagi teman-teman yang lain, pengetahuan saya masih dangkal. Jadi kalau buat aku semua itu masuk dalam satu rangkaian guna-guna. Oh, kepalanya guna-guna nih? Tetap bagi saya tetap di guna-guna. Cuma bedanya kalau guna-guna itu biasanya contoh itu kayak kita membuat aura seseorang itu redup. Mungkin juga mematikan rezeki orang. Jadi semisal kita datang ke warung nih, warungnya buka, tapi kita lihat tutup. Orang lain? Nah, kita lihat tutup. Seperti itu. Ada Terus gitu ada ya? lagi yang di pelet dan pengasihan. Itu satu lingkup lagi. Cuma bedanya kalau pengasihan itu umum, jadi agar kita terbuka auranya, orang lain tuh memandang kita tuh enak, sejuk, nyaman. Tapi kalau pelet itu memaksakan kehendak kepada satu target. Oke. Jadi misalnya nih, kamu senang sama si A, nah kamu melet si A biar dia tertarik sama kamu, tapi ini tidak akan berfungsi untuk si B, si C, si D. Karena targetnya cuma satu. Nah itu pelet. Oh, ya. Kalau yang pengasihan ini kayak ngangkul semuanya biar ada rasa welas dan asih sama kita. Nah sedangkan kalau santet itu buat aku lebih ke arah untuk Jahat gitu ya. bisa buka nyawa, bisa ke keselamatan, tapi dan satu parahnya dia tidak akan mentarget hanya satu titik. Maksudnya begini, kalian berkeluarga nih, saudara maksudnya, bukan pasangan, saudara. Siapa tahu juga kan? Iya. Bisa nih targetnya kamu, Iya. tetapi kamu ternyata kuat. Kuat menerima Enggak, kiriman. kuat dalam arti Mental gitu. Mental. ya. Oke. kiriman mental. Iya. Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan menyerang ke keluarga paling dekat yang disayangi. Oke. Itu sepengetahuan saya. Mohon maaf jika pengetahuan saya masih dangkal. Setuju mas ya. Jadi kalau santet itu lebih berbahaya kalau dari media. Oke, kita bahas medianya macam-macam mas. Ada memakai boneka voodoo, boneka jernih. Oh, oke. Yang Ya kan? tusuk-tusuk itu. Boneka itu kalau maksudnya tusuk-tusuk itu kan caranya. Caranya ya. Ada yang cuma diikat aja, ada yang cuma digantungin di mana kek, Iya. ya kan? Atau mungkin yang lebih parah adalah aku bilang sukma ya, atau saudara goib dia dimasukkan ke boneka, dibuang ke pasar. Dibuang ke Pasar. pasar. Nah itu sudah sulit. Tuh yang boneka. Ada juga yang memakai tanah kuburan. Tanah kuburan tuh ngancamnya pati. Ngancemnya Pati gimana? bisa pati rezeki, Oh, pati jodoh, Oh. pati nyawa.
juga ya. Iya, kalau karena kemudian, dan ini pasti sudah benar-benar dendam. Atau juga ke beras kuning, sebaran beras kuning. Itu biasanya dia ngincer ke rezekinya, keberuntungan maksudnya, keberuntungan. Terus kalau yang ekstrim itu, yang setahu saya itu memakai 7 darah binatang liar. 6, 7 darah, cuma 6 binatang liar. Salah satu darah terakhir adalah darah peminta. Peminta. Jadi misal gini nih, ini yang minta, ini yang minta, saya dukungnya, kamu tajirnya. 6 darah saya siapin, darah yang terakhir ada darahnya ini. Yang mau mencelakakan ya Mas ya. Ngeri teman-teman. Itu yang paling ekstrem. Dan itu biasanya ke daerah-daerah ke timuran sana ya Mak. Janganlah teman-teman ya. Jangan deh. Janganlah, buat apa sih nyadar-nyadar gitu. Hanya sebagai informasi aja ya. Ini sebagai informasi aja. Jadi bukan maksud dari bertanya ke Bang Seto ini sebagai apa ya, menyesatkan kalian-kalian. Ini pengetahuan, edukasi. Kita saling share pengalaman. Teman-teman ya. Dan yang untuk pelaku-pelaku sadar di sana ya, janganlah teman-teman. Soalnya ya kasihan gitu loh. Maksudnya kita berserah diri aja sama yang kuasa, kan udah ada bebal sendiri gitu loh. Siap. Ya, gitu. Nah, ngomong-ngomong kalau Mas Seto ini ada berapa Mas yang dipelajari Mas dari hal-hal yang di bidang spiritual ini Mas? Kalau ngomong berapa hal yang dipelajari, Berapa ilmu maksudnya? itu tidak akan bisa dihitung dengan jari Mas. Jadi banyak ya. Kalau kita mau bilang berapa hal yang bisa dipelajari, itu banyak banget. Banyak. Kita mau pelajari mana dulu nih? Itu pun Maksudnya nama apa ya? Ilmu, bisa dibilang ilmu atau aliran ini Mas? Berarti kan ada nih Mas, ada aliran ilmu laduni misalnya, ilmu apa ya? kalau saya cuma satu. Nah, Saya alirannya cuma satu. cuma satu. Cuma kalau mau bahas tentang ilmunya, nggak usah jauh-jauh deh. Coba kalian ke Gramedia deh, atau ke toko-toko buku atau kolak deh. Satu buku pun itu sudah memuat berbagai macam ilmu nih, dan di situ banyak buku. Berarti kan cabang-cabang ilmu yang ada di spiritual ini tidak bisa kalau kita hanya patokan di 1, 2, 3. Tapi kalau mau dikerucutkan itu ada 2, kanoman dan kesepuan. Kanoman. Oh, kanoman, kirain kanoman. Emang kamu? Kanoman dan Kesepuan. Kasepuan. Kalau kanomannya kan nom saya begini, kalau kasepuannya Oh ya mungkin itu. Bisa dilihat sih dari muka namanya ya. bisa Oke, aja. Ya kamu mancing deh. Ya itu. Kalau mau bedanya kanoman dan kesepuan itu gampangnya gini. Kalau kesepuan itu kita lebih besar pada ketuhanan pada Tuhan Yang Maha Esa, manunggal kepada Tuhan. Manunggaling kalau Gusti ya Mas. Kalau kita bilang manunggaling kalau Gusti nanti malah prediksinya kita kayak mengikuti satu aliran tertentu. Karena itu kan sudah kayak bangnek ya. Iya betul. Nah kalau kesepuan itu kayak kanuragan, kayak yang tadi yang kita bilang pengasihan, pelet, itu maksudnya kesepuan. Apa kanoman ya. Jadi kalau mau lebih sederhana lagi, kalau urusan duniawi itu kanoman, kalau urusan akhirat itu kesepuan.